Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Nur Fatmawati dari kelompok 3 Hukum Lingkungan kelas F. Di sini saya beranggotakan yang pertama saya sendiri Mila Nur Fatmawati, kemudian ada teman saya Tengku Syaharani Nabila, kemudian Dwi Astuti Anggarwati, kemudian ada Rusliansyah, Intan Meilani, Muhammad Irfan Farma, kemudian ada Maulana Prasasti, Rizky Syahputra, Ahmad Kurniawan, Prasetya Budi Adi, dan yang terakhir Prayoga Dwi Putra. Nah, di sini kelompok 3 mendapatkan tugas mengenai pengendalian terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, menurut Pasal 13 nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, pengendalian terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau suatu negara, baik itu berupa sumber daya alam tambang, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan. Pengendalian lingkungan hidup ini memuat aspek pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Lalu kegiatan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama dengan para pelaku usaha dan atau kegiatan. Pengendalian itu sendiri pada prinsipnya adalah suatu upaya pengendalian terhadap dampak lingkungan yang akan terjadi, baik positif maupun negatif, meliputi seluruh komponen lingkungan, biotik, abiotik, kultur, budaya, baik itu dampak primer, yaitu dampak utama, maupun dampak sekunder atau dampak turunan dari dampak utama. Sebagai konsekuensi pembangunan industri, pengendalian ini dibuatkan suatu regulasi yang mengatur pengendalian tersebut agar dapat menjadi sebuah tatanan dan protokol kegiatan seluruh masyarakat untuk melakukan pengendalian lingkungan hidup itu tersendiri, agar menjaga keseimbangan alam dan makhluk hidup. Untuk itu, pemerintah membentuk bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang memiliki tugas melakukan pengendalian kerusakan lingkungan darat, pesisir, perairan, standarisasi lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan. Fungsi bidang pengendalian kerusakan lingkungan yang pertama ada seksi pengendalian kerusakan darat, yaitu melakukan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah serta penentuan baku mutu lingkungan. Kemudian melakukan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non-institusi, penanggulangan pencemaran, pemulihan pencemaran, dan penentuan baku mutu sumber pencemaran. Melakukan pengembangan sistem informasi, kondisi, potensi, dampak, dan pemberian peringatan akan kejadian kerusakan lingkungan hidup terhadap masyarakat. Menyusun kebijakan dan pelaksanaan pembinaan akan sumber daya tercemar institusi maupun non-institusi. Melakukan penentuan kriteria baku dan pelaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan, melaksanakan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan, menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan dan fasilitas penerimaan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat. Kemudian yang kedua ada seksi pengendalian kerusakan pesisir dan perairan. Nah, melaksanakan pemantauan sumber pencemaran kualitas air, udara, tanah, pesisir, dan laut, serta penentuan baku mutu lingkungan. Kemudian melakukan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non-institusi, penanggulangan pencemaran, pemulihan pencemaran, dan penentuan baku mutu sumber-sumber pencemaran pesisir dan perairan. Melakukan pengembangan sistem informasi kondisi potensi dampak peringatan akan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan hidup terhadap masyarakat. Menyusun kebijakan dan kebijakan pelaksanaan terhadap sumber pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan
tersebut menentukan kriteria guna pelaksanaan pemantauan lingkungan pesisir dan perairan, serta yang terakhir melaksanakan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan pesisir dan perairan. Yang ketiga, terdapat seksi standarisasi dan peningkatan kapasitas lingkungan, melaksanakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama hukum masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melaksanakan pengembangan materi dan metode, serta melaksanakan diklat lingkungan hidup dan melakukan peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan masyarakat perlindungan, melakukan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup, penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana pelandang dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH memuat rencana berkenaan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang pertama, pemanfaatan dan atau pencadangan sumber daya alam. Yang kedua, pemeliharaan dan pelindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup. Yang ketiga, pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam. Dan empat, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim pemanfaat lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat jika rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksud belum tersusun, maka pemanfaatan dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan hal-hal sebagai yang berikut. Yang pertama, keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan yang terakhir, keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila dari kelompok 3 ada kesalahan dalam menyampaikan materi, ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.